Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhanif. NIM 221010501986. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masalah ekonomi dan kebijakan ekonomi. Masalah pokok ekonomi. Pokok ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Menurut teori klasik yang diperoleh Adam Smith, terdiri dari A. Produksi adalah segala tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan nilai guna atau manfaat dari suatu barang. Masalah produksi berkaitan erat dengan produk, barang, dan jasa. Apa yang akan diproduksi, untuk siapa barang tersebut diproduksi. B. Distribusi adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk menyampaikan atau menyalurkan barang hasil produksi dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen akhir pemakaian. Yang termasuk kegiatan distribusi diantaranya pengemasan, pensortiran, pemeliharaan, pengepakan, penyimpanan, pergudangan, pengangkutan, dan lain-lain. C. Konsumsi adalah segala tindakan yang tujuannya menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Setiap kebutuhan manusia atau masyarakat didesak oleh kebutuhan-kebutuhan atau keinginan dalam menentukan jenis barang-barang dan jasa yang hendak digunakan atau dikonsumsi. 2. Menurut teori modern, menurut Paul A. Samuelson, seorang pakar ekonomi, membedakan masalah pokok yang dihadapi oleh perekonomian, yaitu A. Apa yang akan diproduksi, what, karena keterbatasan sumber daya faktor produksi, maka harus hal yang tidak mungkin akan memproduksi sebanyak-banyaknya, maka harus dilakukan pemilihan barang apa yang harus diproduksi serta berapa jumlahnya. B. Bagaimana proses produksi, how. Hal ini sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya faktor produksi dari setiap wilayah atau negara. C. Untuk siapa hasil produksi ditujukan, for whom. Untuk masalah yang satu ini, pertimbangan ditujukan bagaimana caranya agar hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan utama masyarakat serta dengan tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat menjadi pangsa pasarnya. B. Jenis-jenis masalah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan pertambahannya jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat. 2. Ketidakstabilan perkembangan ekonomi. Perekonomian selalu mengalami kondisi naik turun dari satu periode ke periode lainnya. Hal ini bisa diakibatkan oleh kondisi perusahaan yang berbeda dalam perekonomian tersebut. 3. Pengangguran. Faktor utama penyebab pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian. Pada umumnya, pengeluaran agregat yang terjadi lebih rendah dari pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, full employment. C. Pengertian sistem ekonomi. 1. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh negara untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk kedua individu dan organisasi di negara ini. Berikut adalah pengertian sistem menurut para ahli. A. Menurut Dumairi 1966, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan hubungan ekonomi antara manusia dan pembentukan kebanggaan dalam suatu
tatanan kehidupan, maka dikatakan juga bahwa sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pandangan mereka, pola dan filsafat hidup di mana dia beristirahat. B. Menurut Ghilarzo 1992, sistem ekonomi adalah cara untuk mengkoordinasikan perilaku keseluruhan masyarakat, konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam kegiatan menjalankan ekonomi produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Menurut M.C. Echren, sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa yang dihasilkan. Menurut Chester E. Beman, sistem ekonomi adalah suatu kesatuan yang terpadu yang secara holistik, yang di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan batas. Menurut Dumaitri 1996, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan. Menurut Georgi Grossman dan M. Manu, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang. G. Menurut M. Hatta, sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Macam-macam sistem. Terdapat berbagai macam sistem ekonomi yang dianut di berbagai negara di dunia ini, antara lain sebagai berikut. A. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ialah suatu sistem ekonomi dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi. D. Pemecahan masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah apa barang yang diproduksi, what, bagaimana barang tersebut diproduksi, how, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi, whom. Jawaban atas 3 pertanyaan what, how, dan whom menunjukkan sistem ekonomi yang dianut oleh suatu bangsa atau negara. Sistem ekonomi merupakan serangkaian ekonomi yang saling berhubungan dan saling tergantung satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai suatu tujuan. Perekonomian pada dasarnya ada 3 sistem ekonomi yang dikenal, yaitu sistem ekonomi kapitalisasi, kapitalis, sosialisasi, dan campuran. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, konsumsi, maupun distribusi, diatur oleh swasta. Dalam sistem ekonomi kapitalis murni, seluruh sumber daya yang ada dimiliki dan dikuasai oleh anggota masyarakat untuk dikembangkan secara bebas. Jawaban atas pertanyaan what, how, dan whom ditentukan melalui pilihan sukarela atas dasar kepentingan pribadi yang rasional dan dibuat di pasar bebas
Kegiatan perekonomian diatur oleh pemerintah pusat. Begitu juga dengan 3 pertanyaan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.